masalah penelitiannya. Nah, ketika misalnya masalah penelitian itu dimaknai oleh pemakalah, gitu ya, masalah penelitian itu sebagai minat atau keinginan untuk mengetahui fenomena, lalu ini konsep populasi ini bukan pada kualitatif ya, saya clearkan ya, yang menurut Rahman ya. Jadi kalau kualitatif kita tidak bicara soal populasi dan sampel, tapi bicara pada pertama ketika kita mau melakukan masalah penelitian, itu passion kita dulu. Kita kesukaan kita, passion kita, ini kan kalau di KPI ada broadcasting, ada PR, ada public speaking kawan-kawan ya. Ini harus tahu seluk-beluknya. Broadcasting terkait dengan radio, televisi gitu ya. Public relation terkait humas ya. Bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi membuat good image terhadap masyarakat PR. Kalau public speaking misalnya how is the way to good speaker gitu ya in the audience. Nah, itu tiga hal yang berbeda. Nah, tinggal nanti passion kawan-kawan di mana konsentrasinya, peminatannya. Nah, disesuaikan. Nah, masalah penelitian itu bicara tentang konseptualisasi ya, konseptualisasi yang ada pada fenomena atau isu komunikasi di masyarakat yang diangkat oleh si peneliti menjadi masalah penelitiannya. Seperti itu ya. Nah, contoh misalnya ketika kita mau bicara tentang masalah penelitian, nanti kita turun pada rumusan, nanti kita pada judul. Kita lihat misalnya dari judul terlebih dahulu. Share screen-nya sudah kelihatan ya kawan-kawan? Contoh ini. Oke, misal makna perempuan sebagai rahim kehidupan, kajian strukturalis naratologi pada film Sisterlah di YouTube Teladan Sinema. Judul penelitian idealnya, bicara idealnya itu cukup 11 kata. Ini ada 15, jadi lebih 4 ya. Lebih 4. Oke, idealnya, bicara pada ideal. Oke, jadi tadi betul penulisan judul itu harus spesifik, singkat, yang disampaikan oleh pemakalah. Nah, kita lihat dari masalahnya. Awalnya, skripsi ini ketika proposal, itu analisis naratif pada film Sisterlah di YouTube, itu saja. Analisis film. Nah, pertanyaannya, ketika judulnya hanya analisis film Sisterlah pada YouTube, nah, pertanyaannya adalah teridentifikasi nggak di situ? Masalahnya apa? Kan belum ditangkap sama kita. Hanya sebatas bahwa apa sih isi film Sisterlah seperti itu. Sedangkan masalah penelitian itu adalah konseptualisasi komunikasinya. Ya, kawan-kawan, kalau yang proposal pertama itu belum terlihat konsep komunikasinya apa, teori yang komunikasi yang digunakan apa. Oke. Nah, lalu lihat di judul ini. Misalnya, ini bimbingan saya, contoh kita diskusi, revisi. Jadi, makna perempuan sebagai rahim kehidupan. Masalah penelitian, pertama, harus jelas isu yang diangkat. Kawan-kawan, masalahnya apa? Objek penelitian, subjek dan objek penelitiannya apa, itu harus jelas di judul ya. Nah, contoh misalnya isunya adalah debatable atau pro kontra atau diskusi tentang bahwa perempuan itu sesungguhnya itu merupakan penentu atau penentu sukses atau tidak sebuah kehidupan. Nah, ini apa sih maknanya rahim kehidupan itu? Nah, itu yang disebut dengan isunya, debatable. Nanti dilihat di dalamnya yang mengatakan bahwa perempuan itu dilema antara peran domestik dengan karir. Dalam Islam boleh nggak sih perempuan itu mencari uang, gitu ya? Boleh nggak sih bekerja, gitu? Amalia? Halo? Kok nggak gerak ya? Kedengar nggak suara saya? Terdengar, Bu. Oke, ya, Safitri. Lalu, kawan-kawan ya, setelah masalahnya
terlihat masalah perempuan dalam rahim kehidupan. Ini belum terlihat pada komunikasinya. Kalau kita hanya misalnya mengambil judul makna perempuan sebagai rahim kehidupan. Apa identitas bahwa ini adalah masalah komunikasi? Gitu ya. Nah, kita lihat ketika di judul, apakah penelitian kita itu masuk pada level komunikasi mana? Publikkah, masakkah, interpersonalkah, organisasikah? Oh, ternyata di sini ada kata YouTube. Berarti YouTube pada komunikasi massa. Oke, itu identitas YouTube itu udah syarat film, syarat dari ini adalah masalah komunikasi. Lalu konsep komunikasinya apa? Teori komunikasinya apa? Dalam kajian media massa ada yang disebut dengan analisis naratif konsepnya. Jenis teorinya adalah tentang strukturalis naratologi A.J. Greimas teorinya. Maka di sini kita ramu judul tersebut, ada masalah komunikasinya, ada tataran level komunikasinya, ada teori dan metode penelitian komunikasinya. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini paham? Metodenya tentu bicara pada metode discourse analisis, analisis wacana, teks, dengan jenis naratif. Teorinya strukturalis naratologi A.J. Greimas. Nanti di dalamnya, lebih dalam A.J. Greimas. Oke, itu terkait judul misalnya ya. Ini abstrak, cara membuat abstrak. Nah, kita lihat misalnya di abstrak. Nah, nanti di abstrak begini dibuatnya. Ini abstrak nantilah. Rumusan masalah kita lihat misalnya. Sebelum rumusan masalah itu kita harus melakukan identifikasi masalah. Gitu ya, identifikasi masalah, kemungkinan masalah-masalah yang mau diangkat, kemudian kita tinggal milih satu, itu identifikasi masalah. Nah, ini identifikasi masalah. Identifikasi masalah misalnya ada 2, ada 3, kita tinggal milih satu jadi batasan masalah. Misal identifikasi masalah pada film ini, YouTube menjadi salah satu wadah komunitas maupun influencer untuk mengembangkan ide-ide konten negatif, edukatif ya, maupun konten hiburan. Yang kedua, kontroversial antara muslimah terkait perempuan yang berkarir dan fitrah serta kodrat perempuan sebagai muslimah. Nah, penelitian ini memilih identifikasi masalahnya nomor 2. Yang saya jelaskan tadi di awal, nomor 2. Nah, maka fokus di batasan masalah sudah dijelaskan penelitian ini menggunakan A.J. Greimas tentang sisterlah, jadi turunan dari nomor 2. Oke, nah rumusan masalahnya. Kita lihat. Rumusan masalahnya kawan-kawan. Rumusan masalah yang saya bilang tadi, itu kalimat tanya yang kita gunakan. Ada mayor, ada minor. Ya. Mayor bicara tentang persoalan makronya, level ontologis, bicara tentang menggunakan kata how, bagaimana. Nah, kalau mayor nanti terkait dengan turunan teorinya, masalahnya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur aktanansial narasi? Nah, ini sudah turunan dari konsep-konsep teori A.J. Greimas. Gitu ya. Oke ya. Aktanansial narasi. Yang kedua, apa peran seorang perempuan? Nah, ini kesimpulan besarnya ya. Oke. Nah, tujuan penelitian kan tadi ada eksploratoris, ada deskriptif, ada eksplanatif ya. Ada eksplanatif. Level S1, kawan-kawan, bagaimana caranya mahasiswa menggunakan teori. Konteks kualitatif hanya cukup kita misalnya bagaimana melakukan eksplorasi, bagaimana kita melakukan eksplanasi ya. Artinya proses teknik pengumpulan datanya itu perlu dengan secara mendalam.
Tapi kalau kuantitatif itu hanya sekilas ya, kuantitatif itu tidak mendalam, wawancaranya berstruktur hanya dengan deskriptif gitu kawan-kawan. Case-nya hanya mendeskripsikan, kemudian survei hanya mendeskripsikan. Nah, tujuan penelitian itu jawaban dari rumusan masalah. Jadi tinggal dicopas struktur dari struktur afanasi untuk mengetahui seperti itu ya. Oke, jadi dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, itu harus satu nafas. Semua dari bab 1 sampai bab 6 itu harus satu nafas, harus betul-betul sejalan kawan-kawan. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Kita lihat. Ya, ini poin penting masalah penelitian, teori, metodologi yang harus ditulis oleh kawan-kawan yang harus dipersiapkan. Ini upaya kita menjawab masalah penelitian dengan sebuah perspektif teori komunikasi tertentu, kemudian menggunakan metodologi penelitian. Nah, ini masalah penelitian, jadi konseptualisasi atau pemakaian konsep yang ada dalam teori. Jadi konsep itu bagian dari teori ya. Bagian dari teori, kemudian yang dimunculkan oleh satu tokoh hasil riset seorang tokoh. Maka kalau misalnya teori struktur aktanasi, sebutkan tokohnya, A.J. Greimas, propaganda, media, komunitas agama, Vita Faturrahmah gitu. Jadi disebutkan, beda dengan konsep gitu ya. Kalau konsep misalnya definisi berita, menurut ini tapi tidak detail. Tidak ada proposisi di dalamnya, tidak ada asumsi gitu ya kawan-kawan. Nah, ini konseptualisasi, pemakaian konsep atas sebuah isu komunikasi ya yang akan diteliti. Oke. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Silahkan saya kembalikan lagi pada moderator untuk memandu diskusi kita. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas penambahan materinya. Sekiranya dibuka untuk sesi tanya-jawab pertama untuk 3 orang penanya, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau izin bertanya. Silahkan, Rizka. Ya, makasih teman-teman Makala, makasih Bu Vita sebelumnya. Yang mau saya tanyakan, tadi kan Makala sempat menjelaskan tentang pendekatan induktif sama reduktif. Nah, untuk kita sebagai peneliti sendiri itu yang harus kita gunakan sebenarnya pendekatan deduktif atau induktif. Karena kalau yang deduktif kan kita tinggal meneliti masalah yang ada, sedangkan kalau induktif kita akan menghasilkan sesuatu yang baru. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Rizka. Jadi pertanyaannya, pendekatan mana antara induktif atau deduktif yang sebaiknya kita pakai? Begitu? Oke, baik. Silahkan. Ada yang ingin bertanya lagi untuk 2 orang penanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman?
Pemakala, saya izin bertanya. Ya, silahkan Fatimah. Baik, bismillah. Sebelumnya, saya izin bertanya pada teman-teman Makalah dan Ibu Vita. Kan dalam memilih judul penelitian, kita itu juga harus mempertimbangkan lokasi dari penelitiannya. Jadi sebenarnya yang harus kita pilih duluan itu lokasi penelitiannya terlebih dulu untuk melihat sebenarnya permasalahan apa yang ada di sana, atau kita langsung aja tentukan judulnya dulu gitu. Baiknya seperti apa ya? Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya sebaiknya mana yang didahulukan antara judul dan lokasi untuk penelitian, begitu? Baik. Bagus nih pertanyaannya, Silakan. bagus-bagus. Pertanyaannya bagus-bagus, real yang ditanyakan. Jadi silakan kawan-kawan bertanya yang terkait dengan diri masing-masing ya, problem ketidakpahamannya. Silakan. Silakan untuk satu orang penanya lagi, teman-teman.